Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 Januari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, agar kami hidup benar di tahun yang baru ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Kepada Ibu Evelyn, kami persilahkan. Selamat pagi kepada semua pendengar renungan pagi pada hari ini. Tajuk renungan pagi kita, meletakkan dasar yang benar. Ayat inti diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Mereka yang telah melatih pikiran untuk menikmati latihan rohani adalah orang-orang yang dapat diubahkan dan tidak heran dengan kemurnian dan kemuliaan surgawi. Engkau mungkin memiliki pengetahuan yang baik tentang seni, engkau mungkin mengetahui ilmu alam, engkau mungkin unggul dalam musik dan tulisan tangan. Perilakumu mungkin menyenangkan rakan-rakanmu, tetapi apa hubungannya hal-hal ini dengan persiapan ke surga? Apa yang harus mereka lakukan untuk mempersiapkan dirimu berdiri di hadapan pengadilan Allah? Jangan tertipu. Tuhan tidak dapat dipermainkan. Tidak ada apapun selain kekudusan yang dapat mempersiapkanmu ke surga. Pengalaman ketulusan dan kesalehan saja yang dapat memberi kepadamu karakter yang murni dan ditinggikan, dan memungkinkanmu untuk masuk ke hadirat Tuhan yang berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Karakter surgawi harus diperoleh di bumi atau tidak akan pernah dapat diperoleh sama sekali. Kemudian mulai sekarang juga jangan memuji dirimu sendiri, karena akan tiba saatnya engkau dapat membuat usaha yang sungguh-sungguh lebih dari sekarang. Setiap hari tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Bersedialah untuk kekekalan dengan semangat yang belum engkau wujudkan. Didiklah pikiranmu untuk mencintai Alkitab, untuk mencintai pertemuan doa, untuk mencintai saat-saat meditasi, dan yang terpenting, saat-saat ketika jiwa berkomunikasi dengan Tuhan. Mulailah berpikir surga jika engkau ingin bersatu dengan paduan suara di kediaman surgawi. Testimoni Jilid 2 halaman 267 dan 268. Itu saja renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 2, bab 38, yang adalah berisi surat nasihat ulang tahun dari Nyonya White kepada anaknya yang bernama Edson. Surat tersebut terdiri dari 12 lembar dan ditulis tangan semuanya. Sungguh teladan yang baik sekali dari Nyonya White. Zaman sekarang ini, syukur-syukur dapat ucapan selamat ulang tahun dalam SMS atau WA dari ibu kita. Ada juga yang tidak terima ucapan karena mungkin sang ibu lupa sebab sudah tua atau pikun. Mari kita baca beberapa kutipan dari surat tersebut, karena nasihat dalam surat itu adalah untuk kita juga. Itu sebabnya meski surat sudah diserahkan kepada Edson, namun sekitar 2 minggu kemudian diminta kembali oleh Nyonya White, karena mau dimasukkan dalam testimoni nomor 17 yang diterbitkan bulan Februari tahun berikutnya.
Kita baca Testimonies for the Church volume 2 halaman 261 paragraf 3 berkata, 1 tahun lagi dalam hidupmu ditutup hari ini. Bagaimana engkau bisa melihatnya kembali? Sudahkah dirimu membuat kemajuan dalam kehidupan ilahi? Sudahkah engkau meningkat dalam kerohanian? Sudahkah kamu menyelipkan diri bersama kasih sayang dan nafsu? Apakah dirimu memiliki minat yang meningkat dalam mempelajari firman Allah? Sudahkah engkau memperoleh kemenangan yang pasti atas kegagalan dan ketidakpatuhanmu sendiri? Oh, apa catatan hidupmu selama 1 tahun yang kini telah berlalu ke dalam keabadian, tidak pernah bisa ditarik kembali? Kalaupun kita belum berulang tahun, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk kita juga. Tahun 2021 baru saja berlalu dan sudah ditutup, tidak bisa diulang kembali. Bagaimanakah kondisi kita? Kemudian dalam Testimonies for the Church volume 2 halaman 263 paragraf 1, Nyonya White melanjutkan, kamu tidak dapat melayani Allah dan Mamon. Kamu entah sepenuhnya berada di pihak Tuhan atau sepenuhnya di pihak musuh. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Beberapa orang membuat kehidupan keagamaannya gagal karena mereka selalu bimbang dan tidak memiliki tekad. Mereka seringkali dihukum dan hampir sampai pada titik menyerahkan segalanya untuk Allah, tetapi gagal memenuhi intinya. Mereka kembali jatuh lagi. Hanya ada 2 kubu di dunia ini, yaitu kubu Tuhan Yesus dan kubu setan. Itu sebabnya hanya ada 2 roh dalam dunia ini. The Review and Herald, Juni 10 tahun 1890 paragraf 2 berkata, ada 2 roh di dalam dunia ini, roh Kristus dan roh antikristus. Roh antikristus sama dengan roh setan tentunya. Jadi, roh nubuat menyatakan bahwa hanya ada 2 roh di dalam dunia ini, yaitu roh Kristus dan roh setan. Dan itulah 2 kubu yang terlibat dalam pertentangan besar. Pilihan ada pada saudara. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Karena kehidupan kita dipengaruhi oleh roh mana yang berkuasa dalam hidup kita. Apakah kita berada di pihak Allah atau di pihak Mamon? Hal itu ditentukan oleh roh mana yang berada dalam hati kita. Itu sebabnya dalam surat ulang tahun tersebut, Nyonya White menasihatkan, Testimonies for the Church volume 2 halaman 263 paragraf 3. Kamu tidak dapat memperoleh makanan dari Kristus kecuali kamu berada di dalam Dia. Jika tidak di dalam Dia, kamu adalah ranting yang layu. Untuk mendapat makanan dari Kristus, kita harus tinggal di dalam Dia. Nah, Kristus adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Apakah makanan bagi ranting-ranting? Makanan bagi ranting-ranting adalah getah dari pokok anggur itu tentunya. Itu sebabnya Experience in Australia halaman 216 paragraf 5 menyatakan, jika kita mau mempersatukan hati kita dengan hati Kristus, kita akan memiliki roh Kristus. Setiap cabang pada pokok anggur bisa berbuah dengan menarik getah dan makanan. Roh nubuat menjelaskan bahwa roh Kristus itu sama dengan getah dan makanan yang diterima ranting dari pokok anggur. Demikian juga kita ranting-ranting menerima makanan untuk hidup dari Yesus, yaitu rohnya, yaitu roh Kristus. Jadi Nyonya White menasihatkan kepada anaknya Edson untuk tinggal dalam Yesus agar dapat menerima roh Kristus. Itulah getah makanan dari pokok anggur yang benar. Sebab Testimonies for the Church volume 2 halaman 264 paragraf 3 menjelaskan, kehidupan rohani adalah yang Allah tuntut. Namun ribuan orang berseru, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak memiliki kekuatan rohani. Saya tidak menikmati roh Allah. Namun orang yang sama akan menjadi aktif dan banyak bicara, dan bahkan fasih berbicara ketika membicarakan hal-hal duniawi. Pilihan kita hanya 2, saudaraku dalam Tuhan, roh Kristus atau roh antikristus. Tidak bisa gado-gado. Kita tidak bisa menikmati roh Allah jika dalam hati kita roh Kristus yang masih berkuasa. Itu sebabnya jika roh antikristus yang berkuasa,
maka obrolan kita adalah hal-hal duniawi. Dan bila mana hal-hal duniawi yang berkuasa dalam hati kita, tidak heran kita tidak memiliki kekuatan rohani, kita tidak menikmati roh Allah. Setelah 1 tahun berlalu, bagaimanakah kondisi kita sekarang ini? Apakah dasar hidup kita? Inilah yang renungan hari ini tanyakan dan tekankan. Di atas apakah kita membangun? Roh Nubuat menasihatkan dalam Kisah Para Rasul halaman 502 paragraf 5 berkata, rasul-rasul itu mendirikan di atas dasar yang pasti, batu zaman. Kepada dasar ini mereka membawa batu-batu yang mereka gali dari dunia. Para rasul mendirikan di atas dasar yang pasti, yaitu batu zaman. Siapakah batu zaman itu? Para nabi dan raja halaman 346 paragraf 1 menyatakannya. Kuasa manusia dan kekuatan manusia tidak dapat mendirikan gereja Allah. Dan juga kuasa dan kekuatan manusia itu tidak dapat membinasakannya. Bukan di atas batu karang kekuatan manusia, tetapi di atas Kristus, batu zaman, gereja itu didirikan, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Batu zaman itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Alkitab terlebih dahulu telah menyatakannya. Ayat inti renungan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 10. Mari kita baca ayat 11 yang berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, dasar yang benar adalah Yesus Kristus, sebab dialah batu zaman. Dan tentang dasar ini sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Yesaya, yang berkata dalam Yesaya 28 ayat 16 berbunyi, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Sejak dahulu sampai sekarang, dasar yang pasti itu, dasar yang benar adalah batu zaman, yaitu Yesus Kristus. Lalu apa hubungannya dengan dekat kepada Allah Bapa sebagaimana tema bulan Januari? Ayat inti hari ini menyatakannya. 1 Korintus 3 ayat 10 kita baca. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Dasar yang pasti itu Allah yang karuniakan, sebab wujud kasih karunia Allah itu adalah Yesus Kristus. Baca Lukas 2 ayat 40, dikatakan di sana, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Anak itu adalah Yesus. Karenanya, Yesuslah kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita. Siapakah Allah yang Paulus maksudkan dalam ayat ini? Baca 1 Korintus 1 ayat 3, Paulus berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Karenanya, kepada Allah Bapa lah kita mendekatkan diri kita. Sebab dasar yang pasti, dasar yang benar, yaitu batu zaman, adalah karunia-Nya kepada kita. Karunia Allah Bapa adalah Yesus Kristus. Yesuslah dasar kita yang benar dan pasti. Itu sebabnya Nyonya White menasihatkan agar anaknya Edson untuk tinggal dalam Yesus dan menerima makanan dari Yesus yang adalah rohnya Yesus itu sendiri. Sebab Testimonies for the Church Volume 2 halaman 268 paragraf 1 menutup. Tahun baru dari kehidupanmu sekarang dimulai. Halaman baru dibuka dalam buku malaikat pencatat. Apakah yang akan menjadi catatan pada halaman-halamannya? Apakah itu akan dinodai dengan mengabaikan Allah dengan tugas-tugas yang tidak terpenuhi? Amit-amit. Biarlah catatan dicap di sana yang kamu tidak akan malu untuk ungkapkannya kepada pandangan manusia dan malaikat. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, didiklah pikiranmu untuk mencintai Alkitab,
untuk mencintai pertemuan doa, untuk mencintai saat-saat meditasi, dan yang terpenting, saat-saat ketika jiwa berkomunikasi dengan Tuhan. Mulailah berpikiran sorga jika engkau ingin bersatu dengan paduan sorga di kediaman sorga. Artinya, jika mau masuk sorga, bukan dunia lagi yang kita pikirkan dan bicarakan, tetapi Allah Bapa dan Anaknya dan sorga. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, sebagaimana kita berjalan dan memulai tahun yang baru ini. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas surat ulang tahun Nyonya White kepada anaknya Edson. Ini juga menjadi nasihat bagi kami, sebab kami baru saja memulai tahun yang baru. Karenanya kami penting mengikuti dan menuruti nasihat-nasihat yang disampaikan dalam surat tersebut, yaitu untuk menjadikan Kristus dasar yang benar bagi kami, Sang Batu Zaman. Dan itu dengan cara tinggal dalam Dia dan menerima makanan daripadanya, yaitu Roh-Nya, Roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami, agar di tahun yang baru ini, sebagaimana malaikat pencatat memulai lembaran baru, dalam catatan tersebut nyata bahwa kami menikmati Roh Kristus dan mengalami pembaharuan dan perubahan, bersiap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.